kita ibaratnya berumah tangga, ya kan? Berumah tangga di dalam sebuah negara. Ya. Kita NKRI misalnya. Betul. Kita berumah tangga, kita ngoplok bojone. Oh, bojo-bojoku dhewe tak koplok ora apa-apa. Tapi kan tetap bisa dibawa ke ranah hukum juga kalau seperti itu kan. Tapi kan ada pasal kekerasan dalam rumah tangga. Ya sama di sini. Jadi sobat-sobat rasan-rasan ini, ya. Kita harus sama-sama yuk kita mengerti, kita pahami. Tidak terus bojo-bojone dhewe, anak-anakku dhewe. Tak lakukan tindakan kekerasan tanpa ada hukum yang bisa melindungi, ya enggak bisa. Betul. Yeah. Jadi aturan di rumah tangga itu pun harus selaras dengan aturan hukum yang di atasnya. Iya. Enggak boleh bertentangan dong. Yeah. Sobat Rasan-Rasan, malam hari ini studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo kedatangan tamu yang sudah lama sekali saya tidak ketemu sama beliaunya. Ini hitungannya teman lama ini. Ya, beliau adalah Mas Sri Sumanta. Selamat datang Mas Sri Sumanta. Terima kasih Bung Heru. Wah, itu udah lama sekali Mas sudah ketemu. Iya, terakhir saya ketemu jenengan itu masih berkantor di Manahan waktu jadi Panwaslu. Iya. Samratulangi. Sehat Mas Manta? Alhamdulillah Bung Heru. Iya, matur suwun sudah bekerja menghadiri dan memenuhi undangan kami untuk bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol di Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Mas Manta, kemarin kan siap. Yang ngapunten. Yeah. Agak jadi ramai juga ketika kita membaca di media bahwa panjenengan menjadi salah satu pendamping atau kuasa hukum lah dari caleg-caleg yang kemungkinan hari ini tidak akan dilantik meskipun mendapat suara yang tinggi. Itu boleh diceritakan seperti apa sampai seperti itu sehingga panjenengan diminta untuk mendampingi beliau-beliau yang ada di Klaten, khususnya ada 4 caleg itu. Ya. Terima kasih Bung Heru, terima kasih dan sobat Rasan-Rasan. Terima kasih kesempatan malam ini, wah nyenengke tenan iki. Hujan-hujan lagi. Rasan-rasan nek bahasa saya itu yo teng-teng cerit ya. Dengok karo cerita. Iya. Jadi begini Bung Heru. Jadi awal mula ceritanya itu adanya resah dan gelisah. Jadi jenengan tadi bilang 4 caleg. Ini benar. Jadi di Klaten itu 4 caleg dari PDIP ini, dari Dapil 2, Dapil 4 dan Dapil 5 itu mendapat informasi dari pihak tertentu gitu aja lah. Yang intinya itu kamu itu nggak bakalan dilantik walaupun suaranya memenuhi sebagai tanda petik calon terpilih di dapilnya masing-masing. Lah alasannya apa kan itu? Ya ini keputusan internal. Kan kamu itu sudah membuat atau menandatangani surat pernyataan. Fakta integritas? Atau pernyataan? Fakta integritas itu sebenarnya tidak dijadikan dasar. Kemarin bilang ke saya, tapi yang paling pasti adalah surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri. Titelnya itu surat pernyataan kesanggupan. Nah ini yang tak tekankan ini kesanggupan mengundurkan diri. Tidak mengundurkan diri. Bukan surat pernyataan mengundurkan diri. Bukan itu ya. Ini frasa ini sangat berbeda makna. Betul. Dampak hukumnya juga beda banget. Sehingga saya ketika kawan-kawan ini saya berikan telaah hukumnya, di dalam isi surat itu pun itu bunyinya
sebagai calon terpilih. Nah, siap mengundurkan diri sebagai calon bersedia mengundurkan diri. Nah, kita coba telaah di situ dulu Bung Heru. Sobat-sobat rasan-rasan ya. Betul. Secara hukum, ya, mereka itu kan belum sebagai calon terpilih. betul, sampai hari ini belum ada penetapan. Bahkan surat itu sebenarnya semua calon anggota dewan, ya, kalau boleh saya bilang di Jawa Tengah, ya, mungkin kabupaten kotanya tidak semuanya, itu menandatangani itu dan menyerahkannya. ya. Itu sebelum coblosan. Oh, Kami punya tanggal pastinya ada di betul. kami. Jadi itu sudah diserahkan itu sebelum coblosan. Artinya sebelum coblosan itu mereka sudah membuat pernyataan bersedia, dan jauh hari sebelum itu juga sudah frasenya sebagai caleg terpilih. Sebagai calon terpilih. Lah ini nek ibaratnya bayi kan prematur. Urung wayai lahir diplotot. Nah, iya. dipaksa lahir. Betul. Nah ini kan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Ini secara hukum loh saya bicaranya. Betul. Jadi ketika kita menelaah redaksinya dan prosesnya, ya, ini sudah menyalahi ketentuan. Jadi sudah tidak, sebenarnya tidak nyambung. Ya, ora nyambung. Ning nek dipaksa yo kono itu kan urusan sana. Internal, kita kan ya, mendampingi yang sini. Betul. Yang berempat ini kan sebagai calon memiliki hak-hak konstitusionalnya. Betul. Berdasarkan undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang pemilu. Undang-undang 7 maupun PKPU. peraturan PKPU-nya, iya, pemilihan dan pemungutan suara serta rekap. Lah kalau saat ini si kawan-kawan klien kami ini berempat ini sudah mendapatkan yang namanya salinan keputusan KPU 1350 yang ditetapkan tanggal 29 Februari itu. Itu yang hasil. Itu komposisi suaranya. Betul. Lah dari hasil situ pemilu. Penetapan itu memang klien-klien kami ini kalau dari hitung-hitungan sementaranya secara pembagian kursi itu memang mereka kan memenuhi untuk ditetapkan. Betul. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa mereka masih menunggu penetapan dari berikutnya oleh KPU Kabupaten Klaten itu sebagai calon terpilih. Betul. Nah, kan itu harus diplenokan lagi soalnya. Kalau yang kemarin itu kan masih hasil pemilu secara umum itu. Betul. Itu kan masih pleno rekapitulasi. Nah, tingkat kabupaten. Jadi persoalannya di situ ketika panjenengan tadi menyampaikan bahwa itu masih sifatnya prematur, tetapi itu sudah dijadikan dasar acuan dan bahkan sudah diajukan ke KPU. Nah, ini yang nanti bisa berdampak luas, bahkan panjang, bisa panjang kali lebar karena luasnya itu. Betul. Lah, kalau sampai mekanisme, nah ini kembali ke proses, prosedur dan mekanisme. Lah kalau klien-klien kami para calon ini dinyatakan oleh internal partai itu mengundurkan diri, kami tanya kok klien-klien kami sebagai calon ini, apakah you itu sudah membuat surat pernyataan pengunduran diri? Belum Mas. Dereng. Kami ini hanya waktu itu disodori sebuah belangko yang isinya itu tadi surat pernyataan kesanggupan. Setelah itu kami belum membuat surat apapun terkait pengunduran diri. Karena pada saat itu memang belum ada apa-apa. Pemilihan aja kan belum. Betul. Itu juga menurut yang saya baca dari statement panjenengan waktu di media itu ketika di Klaten tidak ada tanggalnya, bulannya bahkan tahunnya.
Benar Bung Heru. Jadi sobat rasan-rasan, jadi begini. Kenapa saya tadi bilang proses, prosedur, mekanisme? Iya. Di dokumen, mulai dari dokumen dasar dulu. Surat pernyataan kesanggupan. Ya. Itu sudah tidak bertanggal. Tidak bertanggal. Ya. Yeah. Terus alasannya apa kalau mengundurkan diri? Mongso aku mundur gitu toh. Ya kan ya lucu. Lah kalau kita ini dulu misalnya Bung Heru mau sebagai wartawan Suara Merdeka misalnya. Saya misalnya dulu mau jadi pengawas pemilu misalnya. Kan menandatangani belangko-belangko surat kesediaan mengundurkan diri atau surat bersedia mengundurkan diri. Di redaksi isinya pasti ada alasan, tanggalnya berapa, terhitung, ditandatangani sesuai saat mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri. Bukan belum berproses kok sudah mengundurkan diri. Berarti kalau sudah menandatangani pernyataan mengundurkan diri berarti nggak ikut nggak ikut coblosan. Harusnya KPU menerbitkan Sri Sumanta misalnya telah mengundurkan diri. Diumumkan di TPS. Kalaupun terpaksa kan dulu ketika sudah ditetapkan dicoret kan pada saat surat suara kan? Iya. Lah ini kan salah prosedur. Nah, terus kalau mau dibawa ke ranah berikutnya, ketika nanti misalnya loh ini ukur rasan-rasan ini. Iya. Engko nek sampai misalnya terjadi hal-hal yang menurut kami ilegal atau tidak konstitusional, berarti kan klien kami punya hak-hak yang lain untuk menuntut ke ranah hukum yang lain. Misalnya juga ranah PT-UN, ranah pidana. Lah kalau penggunaan surat palsu, nah itu kan surat itu apa surat yang benar? Tanggalnya sing nanggali sopo? Lah wong sing gawe tanda tangan ora nanggali kok. Iya. Loh saya kan belum menyatakan tanggalnya tanggal berapa saya mundur. Terus alasan saya apa? Ingat di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 426 ayat 1 hurufnya B itu memang ada ketentuan mengundurkan diri. Betul. Tapi kan ada alasan. Ada alasannya, ada terhitungnya kapan. Betul. Nah, tidak memenuhi syarat lagi misalnya. Itu ada. Lah ini masih kosongan, Bung, kan gitu loh. Ya lucu lah. Kalau mereka dari internal partai itu mengatakan bahwa bersedia untuk mengundurkan diri itu dengan alasan ketentuan dari partai. Begini, pasal-pasal yang digunakan juga pasal dari partai. Nah begini, kita ibaratnya berumah tangga, ya kan? Berumah tangga di dalam sebuah negara. Kita NKRI misalnya. Betul. Kita berumah tangga, kita ngoplok bojone. Oh bojo-bojoku dhewe tak koplok ora apa-apa. Tapi kan tetap bisa dibawa ke ranah hukum juga kalau seperti itu kan. Tapi kan ada pasal kekerasan dalam rumah tangga. Ya sama di sini. Jadi sobat-sobat rasan-rasan ini kita harus sama-sama yuk kita mengerti, kita pahami. Tidak terus bojo-bojone dhewe, anak-anakku dhewe tak lakukan tindakan kekerasan tanpa ada hukum yang bisa melindungi. Ya enggak bisa. Betul. Jadi aturan di rumah tangga itu pun harus selaras dengan aturan hukum yang di atasnya. Enggak boleh bertentangan dong. Saya boleh katakan di sini, sobat rasan-rasan dan Bung Heru ya. Saya sudah lama mendengar bahwa mohon maaf PDIP ini kan partai yang selalu akan menjaga demokrasi. Bilangnya kan begitu loh. Jarine lo ya. Nah, tapi kan saya juga mendengar sendiri begitu. Menjaga demokrasi, menjaga konstitusi. Yang juga lebih sangar lagi. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ngeri loh iki. Mereka itu sudah memilih. Calon-calon yang akan dipilih, dipercaya itu sudah. Lah ketika sudah memilih, saya milih Bung Heru. Wis memberikan amanat ke Bung Heru. Bung Heru dengan melalui visi misinya begini saya pilih jenengan. Mantap. Nah,
Ketika suaranya terpenuhi untuk jadi wakilku neng nggone dewan, tapi kok diganti karo jeneng liyane sing suarane tidak memenuhi sebenarnya, tanpa alasan yang jelas. Boleh dikatakan mungkin ya asal saya senang aja, saya senengku. Ya tidak bisa no. Ini namanya bertentangan dengan undang-undang dasar. Betul. Mari kita menghargai, menghormati hak konstitusional warga negara, haknya pemilih dan haknya yang dipilih. Disinilah wujud penghormatan di dalam negara hukum. Kan kita negara hukum. Artinya saya sepakat dengan yang jenengan sampaikan tadi. Ketika ada potensi melawan hukum, ketika ini nanti tetap digunakan sebagai dasar itu. Karena yang ngapunten, sepanjang yang saya tahu, bahwa pemilu hari ini digelar dengan sistem proporsional terbuka. Nah, itu Bung. Artinya mereka yang berkompetisi itu adalah berdasarkan suara terbanyak. Di PKPU juga seperti itu. Iya. Mekanisme pengunduran diri yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menyebutkan ada beberapa klausul ketika akan mengganti caleg itu. Meninggal dunia. Ya. Ada yang tersangkut persoalan hukum, tidak layak dan apa itu namanya sudah tidak tercatat sebagai anggota partai. Betul. Di antaranya itu. Iya. Artinya ketika mengundurkan diri, yang ngapunten. Ya. Ketika mengundurkan diri, oke, saya taruhlah misal saya dikatakan mengundurkan diri terus disampaikan ke KPU. Apakah tidak ada kewajiban dari KPU untuk mengklarifikasi yang bersangkutan? Ingat, secara aturan. Ya. Jadi semua penyelenggara pemilu itu punya mekanisme. Betul. Yeah. Sehingga harus hati-hati, cermat dan teliti. Nah, agar apa? Tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Betul sekali. Bukan permasalahan internal, tapi permasalahan hukum di kemudian hari. Oke, silakan cuek dengan permasalahan pribadi, tetapi permasalahan hukum yang harus dihadapi ini yang justru harus sama-sama kita hormati. Karena apapun peraturan dan undang-undang yang sudah digunakan itu kan sudah melalui proses dan mekanisme yang ada kan? Dan wakil-wakil dari partai juga yang memutuskan itu. Kenapa dalam posisi yang ini yang ngapunten agak berbeda? Artinya berbeda, internal punya aturan sendiri yang seolah-olah dalam tanda kutip ingin dipaksakan untuk menabrak aturan yang ada. Saya sepakat Bung Heri, pendapat jenengan. Jadi begini, peraturan partai kita tetap juga hormati dan hargai, ya itu ada. Tetapi sekali lagi peraturan partai ini kan turunan ibaratnya. Betul. Dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi hierarkinya. Iya. Lah buat apa undang-undang pemilu dibuat? Kalau partai semena-mena sendiri mengatur dan bertentangan dengan undang-undang pemilunya. Dan saya yakin sebenarnya PDIP pun sebenarnya membuat peraturan partainya itu saya yakin sebenarnya diselaraskan dengan undang-undang. Hanya saja ini, ini mungkin apakah ada kepentingan tertentu saya nggak ngerti. Atau dulu ketika saya sempat baca bahwa 2 tahun yang lalu sudah sempat disosialisasikan. Pada saat itu memang sistem pemilu 2024 kan memang belum diputus oleh MK apakah tertutup dan terbuka. Ini kan peraturan yang mungkin yang dijadikan acuan itu agak selaras ketika itu menggunakan proporsional tertutup. Menarik ini Bung Heru. Jadi gini, saya tadi sepakat Bung Heru menyampaikan ke Sobat Rasan-Rasan. Pemilu kita ini sistemnya proporsional terbuka. Betul. Lah kalau sebaliknya, kemarin kan ada wacana misalnya proporsional tertutup. Lah buat apa proporsional tertutup pakai kayak gitu? Nggak perlu. Kalau partai semua sudah paham. Saya pun sudah paham. Kalau proporsional tertutup, ya sudah itu mekanismenya, wewenangnya semua di partai. Nah itu kita ngene hormat. Lah ini sudah diputuskan sebelum jauh hari sebelum coblosan, bahwa sebelum kampanye pun kan sudah jauh hari. Jadi ketika kampanye itu sudah pilih saya. Jadi ketika sekarang sudah suara terbanyak, karena sistemnya adalah proporsional terbuka.
Nggak ada hal-hal yang bisa merintangi suara terbanyak ini berdasarkan mekanisme undang-undang untuk ditetapkan. Ya itu harus dihormatinya itu. Iya, betul. Karena kalau kita menggunakan konsep-konsep hierarki undang-undang, tetap ada istilahnya lex superiore delegat inferiori itu ya. Iya. Artinya peraturan yang ada di bawahnya itu tetap harus tunduk dengan peraturan yang di atasnya. Harus selaras, tidak boleh bertentangan. Itu pasti. Siap. Artinya ketika melihat yang ini, posisi KPU ini juga rawan ketika nanti tetap mengacu dan menggunakan dasar dari partai. Karena hari ini saya kebetulan liputan di Sukoharjo, Mas. Ya. Hampir kasusnya sama. Ya. Saya sempat datang ke KPU tadi untuk bertanya, apakah tidak ada klarifikasi setelah menerima surat yang isinya bersedia untuk mengundurkan diri ya. Mereka jawabnya, kita tidak akan klarifikasi ke yang bersangkutan karena peserta pemilu hari ini adalah partai politik. Artinya mereka akan klarifikasinya ke pengurus partai politik. Menurut panjenengan? Alasan yang mungkin menurut saya itu dipaksakan. Jadi sekali lagi faktor kehati-hatian, kemudian faktor kecermatan, ketelitian dalam memeriksa sebuah berkas. Tentunya apa salah dan justru lebih benar ketika saya menyatakan mundur. Saya perlu diklarifikasi, Pak Manta, apa benar bahwa surat yang diserahkan oleh partai ini saudara menyatakan mengundurkan diri? Benar, Pak. Tidak pernah itu. Loh, kok ini ada suratnya? Loh, lah itu yang nanda tangani kapan? Tanda tangannya saya atau bukan? Nah, ini berarti harus dicek kebenarannya. Lah, saya sampaikan tadi di awal, PT-UN, perkara pidana, perkara perdata, kode etik. Ketika nanti calon ini tidak terima atas keputusan itu, dalam tanda petik didolimi, wong berdasarkan suaranya terpenuhi untuk ditetapkan menjadi yang terpilih kok tidak ditetapkan malah diganti orang lain misalnya. Nah ini yang mereka harus siap hadapi. Nanti pembuktian di pengadilan. Betul. Jadi apakah upaya hukum yang akan dilalui oleh para calon yang tidak terpilih dan apalagi dilantik ini yang harusnya menurut penetapan ini memenuhi. Ya itu yang harus risiko yang ada dihadapi mereka. Teman-teman KPU silakan. Kalau memang nanti kita harus bertemu di pengadilan, baik itu tata usaha negara atas keputusan yang dikeluarkan, pidana ketika menggunakan surat palsu dugaannya, dugaan menggunakan surat yang tadi, kemudian perdata, kan ada kerugian dari calon kami, ya kan, perbuatan melawan hukum misalnya, atau apa, bisa larinya ke DKPP juga kan kalau KPU? Kalau DKPP jelas tidak profesional, harusnya kan ini hanya soal coba peserta pemilu itu partai politik. Betul, itu benar secara undang-undang. Betul tulisannya begitu. Tapi partai politik ini tanpa ada calon, terus piye? Wong katanya para calon wis diatur 1, 2, 3 perempuan. Betul. Ya kan, untuk 20% itu kuota itu. Dan seterusnya. Lah kalau ndak ada calegnya, lah jangan terlalu kaku, atau jangan kakulah menafsirkan undang-undang ini. Apa salahnya? Bahkan tidak salah, banyak benarnya ketika klarifikasi. Ini kan untuk faktor hati-hati, cermat dan teliti. Artinya klarifikasi sampai yang bersangkutan juga, tidak hanya sekedar dari partai yang mewadai itu. Iyalah, kalau memang tidak mau berhadapan dengan hukum. Kalau memang benar, oke. Kalau memang tidak benar, selesaikan internal. Nah, nanti kan
nanti kan ada mekanisme lagi. Betul. Oh ya sudah, ketika diklarifikasi berikutnya, iya Pak, saya misalnya menyerah. Nah, misalnya lo ya, yang menyerah siapa? Partainya atau calonnya, kan gitu. Iya. Ada dua jawabannya. Oke, berarti partai salah. Karena memang kalau memang tadi dikatakan prematur, oh ya, memang itu salah. Secara hukum tidak bisa dijadikan alat bukti. Iya, di pengadilan tidak bisa dijadikan alat bukti ya. Iya. Oh, siap. Artinya ketika itu tadi menurut panjenengan bahwa tidak boleh terlalu gegabah ketika ada hal-hal semacam itu, misalkan menerima pengunduran diri atau apalah itu, tidak sampai klarifikasi ke yang bersangkutan juga. Ini juga berpotensi ketika nanti saya taruh nama caleg tidak menerima itu, berpotensi menjadi gugatan kan? Oh iya. Artinya ketika ini sudah nyuwun ngapunten, oke lah, mungkin ini jadi gugatan. Caleg yang bersangkutan yang ada di bawahnya yang kabarnya akan menggantikan itu, tak tidak serta-merta bisa dilantik, Thomas. Karena nyuwun ngapunten, kan proses hukum jalan. Ya. Ya mestinya harus menunggu putusan pengadilan sampai selesai kan. Tapi ya enggak tahu, kadang-kadang kalau memang dipaksakan, yuk silakan, pasti ada eksesnya, dampak hukumnya pasti ada. Yang jelas ketika masih berproses secara hukum, ya udah ditunggu aja lah kan gitu loh. Ya kalau memang mau berisiko lebih tinggi, lebih banyak, ya silakan aja lah. Ya mari kita sama-sama berargumen hukum. Ya itu kita pembuktian. Sudah ada tempatnya. Iya, sudah ada tempatnya. Itu, ya. Kalau memang orang-orang ini dalam tanda petik ingin mendolimi klien-klien saya ini, ya silahkan aja. Ya memang kalau boleh saya katakan, misalnya dugaan saya mau main kayu ya, ya silakan. Kita ini dalam koridor hukum kok. Kita ini dilindungi secara hukum, hak-hak kita dilindungi oleh negara. Ya. Saya ngapunten, saya beberapa kali sempat mendengar atau bahkan membaca statement dari petinggi partai bahwa aturan itu sudah disosialisasikan jauh hari sebelumnya kepada caleg. Artinya ketika hari ini terjadi seperti ini, nyuwun ngapunten, pemahaman saya loh ya, berarti caleg orang memahami itu nek wis disosialisasikan atau seperti apa. Lah yang panjenengan mungkin caleg yang jenengan damping itu apakah juga menyampaikan hal seperti itu, Mas? Begini, jadi sosialisasi oke, silahkan. Tetapi ketika sosialisasi pun itu sudah disampaikan bahwa mekanisme prosedur itu tetap dilalui. Jadi tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Jadi memang diatur sih di dalam undang-undang, mengundurkan diri itu kan memang hak, boleh. Tetapi harus dilengkapi dong. Suratnya seperti apa, kelengkapannya seperti apa, alasannya apa, terhitungnya sejak kapan. Lah ini kan norma-norma ketentuan yang harus dipenuhi ketika seseorang mengundurkan diri. Bahkan nek partai ini saya balik. Ketika saya mau mundur, partai menghendaki, oh jangan. Gundelisik boleh ya? Enggak? Boleh. Oleh no. Boleh. Wong itu hak. Hak saya mau mundur, tapi partai ojo, konstituenmu akeh. Kuwi lho pemilihmu engko do gelo kabeh. Betul. Tapi kan boleh. Boleh. Jadi ora oleh, ora sida mundur. Nah, tapi wah aku ora kuat tok. Neng partai aku ora kuat, aku tak balik nang habitatku meneh wae. Itu hak. Tetapi kalau partai tetap menghendaki, pada akhirnya oh ya wis aku tak selesaikan tugasku misalnya di partai. Ya wis aku tulung dikai solusi lah ben aku luwih kuat. Nah, misalnya. Itu kan aturan internal, silahkan. Tetapi harus kembali lagi, yang penting mekanisme, prosedur dan berkas-berkas dokumen lengkap, yang harus melengkapi pengunduran diri itu lengkap dan berkekuatan hukum. Ora asal-asalan. Kalau yang seperti mungkin dengan klien damping itu memang
secara administrasi ya boleh dikatakan prematur juga ya. Alah wis iku bayi rong wayahe. Nyun ngapunten Mas, saya kan juga pernah punya teman yang ada di KPU. Artinya nyun ngapunten, ini mungkin agak berbeda tapi mungkin juga sama prosedurnya. Ketika ada taruhlah misal anggota dewan saja ataupun caleg saja yang meninggal dan mereka pernah melakukan itu bukan tidak sekedar bahwa mereka menerima akta kematian langsung dilantik di belakangnya kan. Iya. Mereka juga mengatakan masih ada mempertemukan dan memanggil dari pihak-pihak yang terkait. Iyalah, pastilah. Nah, apakah prosesnya juga tidak sama ketika ada yang di dalam surat yang tadi mengundurkan diri juga tidak diklarifikasi? Ya harusnya kan begitu, Bung. Harusnya begitu, Bung. Lah mosok kita ini hanya sekedar menerima data tok tanpa harus klarifikasi. Tidak bisa lah. Ya. Karena itu untuk kepastian hukum kan. Kita kan perlu namanya verifikasi faktual. Betul, verifikasi faktual. Ya. Arep ngomong kuwi kok kaya ngeslali soalnya kan sudah lama tidak berkutat di situ. Kaya ngeten ngono ya. Jadi verifikasi yang nyata, yang fakta. Ya. Bener ndak meninggal? Ya. Bener ndak kowe memang menyatakan mundur? Ora gur enek surat tok terus dipercaya. Bubrah no. Kan tetap membutuhkan keterangan dari saksi mungkin. Oh iyalah. Dan lainnya. Iyalah, kalau meninggal dunia kan minimal enek dari keluarga. Iyalah, nek ada suami atau istri ya suami atau istrinya. Bener ndak? Lah gur misale ora mlebu suwe neng luar kota misale ora tau mulih terus dinyatakan meninggal dunia surat keterangan saka kelurahan. Tak percaya. Lha kak gampang men. Ora ngerti judul meneh. Ngerti judul meneh. Keluar kota. Nah. Iya. Artinya betul tadi verifikasi faktual diperlukan untuk ini. Penting itu. Oh syarat-syarat aja misalnya awal itu partai mau berdiri aja ya di verifak. Ya. Calon verifak DPD misalnya yo verifak. Jadi itu harus hati-hatilah. Jadi untuk menetapkan atau tidak menetapkan ini sangat riskan kalau tidak terpenuhi dokumen secara utuh. Siap. Artinya memang dalam posisi ini mestinya ya itu tadi persyaratan minimal dilengkapi dulu. Hal-hal yang lain mungkin yang tidak. Tapi yang ngapunten, kalau memang tetap memaksakan ini berarti bisa dikategorikan perbuatan atau tindakan melawan hukum, Mas? Ya jelas lah, ini jelas melawan hukum. Jadi nek harus berhadapan dengan hukum lah minimal begitu. Entah nanti klien kami itu menjalankan yang mana duluan, yaitu ya nanti aja lah kita tunggu. Yang jelas kan ini siap-siap aja berhadapan dengan hukum kan gitu. Ya entah nanti pembuktiannya seperti apa, yang jelas kami ingin mendampingi klien kami secara maksimal. Dokumen-dokumennya jelas, saksi-saksi juga banyak lah. Saksi-saksi banyak lah kayak gitu. Oke, siap. Artinya memang kalau memang ini mereka sudah memenuhi secara persyaratan dan undang-undang ataupun PKPU yang sudah digelar hari ini, maksudnya ya tetap sesuai dengan mekanisme juga yang ditetapkan ataupun nanti yang dilantik. Karena kalau bicara soal pelantikan itu kan beda lagi. Karena kan pelantikan itu nanti kan dari bupati akhirnya diserahkan ke gubernur untuk selanjutnya baru dilantik. Ya. Jadi prinsipnya mari kita ini menjunjung tinggi hak-hak, menghormati ketentuan atau konstitusi, aturan hukum. Ayo kita betul-betul jaga. Jangan sampai kita ini tidak berlandaskan hukum atau lebih pada omong-omong rasan-rasane lawong kur nuruti kepentingane kae. Lah itu kan ini yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu itu. Memenuhi kepentingan hukum. Hak-hak calon. Lah ketika semua sudah menghormati ketentuan hukumnya terpenuhi, saya jamin clear. Kemanapun clear. Oke, betul. Kita ini negara hukum, ada aturannya. Iya. Artinya memang ya
mestinya teman-teman di KPU juga lebih bijak, begitu juga dengan partai. Karena apapun itu caleg mereka yang ikut maju itu sudah berdasarkan seleksi dari partai itu sendiri. Iya. Dan mereka sudah dipercaya untuk bisa membesarkan partai. Iya. Nah hari ini mereka janjane secara aturan ya belum ada penetapan sih. Iya. Sudah terpenuhi karena Senlek itu kan sudah bisa melihat. Sudah bisa melihat, sudah bisa terlihat. Di sing ketut, di sing ndak kan. Bahkan di rekapitulasi tingkat PPK itu mereka sudah bisa melihat toh, sudah bisa sujud syukur saurarane. Kalau tidak ada perubahan yang tidak kehendaki lah intinya. Jadi kalau di rekap PPK itu sudah utuh, sesuai dengan apa yang berasal dari TPS. Iya. Saksi-saksi juga tidak mempermasalahkan sama sekali. Oke lah, ke sana terus wes enak banget. Tapi kalau di sana ada perubahan itu baru. Padahal di rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu juga tidak ada protes dan tidak ada yang keberatan. Saksi-saksi. Artinya ini yang diperoleh ini memang sudah sah. Sudah sesuai dari tingkat TPS naik ke PPK, penetapan di kabupaten, udah top itu. Bahkan sudah menerima hasilnya kok. Sudah ditandatangani oleh ketua KPU juga kok. Suaranya sekian ribu sudah ada kok. Sudah di ranking juga kok. Dan itu menurut yang informasi yang kita dengar, saya wawancara dengan KPU, ya itu sudah tidak bisa berubah. Iya. Karena sudah ditetapkan dan tidak ada yang protes. Iya. Suara itu tidak bisa diubah dan tidak bisa berubah. Artinya caleg-caleg yang ada di bawahnya yang masuk, yang tidak dan lainnya, ya sudah di situ sebenarnya kan. Tinggal penetapan saja. Betul. Ini kan tidak ada sengketa hasilnya. Iya, tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa. Yang ada sengketa lain. Kan gitu loh. Aneh ini kan gitu loh. Oke, artinya kalau panjenengan mendampingi klien jenengan itu seperti apa? Mungkin yang disampaikan jenengan apakah tetap akan mempertahankan hak konstitusinya ini untuk terus maju? Maju terus. Mereka dilindungi undang-undang. Dilindungi hukum. Maju terus. Taruhlah misal saya nih. Partai sudah mempunyai ADART, sudah mempunyai keputusan semacam itu. Berarti ketika ini melawan keputusan itu dianggap membangkang. Pada akhirnya ujung-ujungnya kan mereka akan menyatakan bahwa oh ini dipecat dari keanggotaan dan lain sebagainya. Baik. Kalau sudah dipecat itu berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 7 tadi kan ada ya klausulnya ini yang bisa diganti. Tanggapannya jenengan? Baik. Oke lah kalau memang partai akan memperlakukan seperti itu. Oh, ngeyel, sumbun yo Pak pecat misalnya. Iya. Kan klien calon atau yang sudah dilantik itu kan juga punya hak konstitusional. Punya ruang dong. Di undang-undang kan juga sudah dijamin. Iya. Apa yang menyebabkan mereka itu diberhentikan? Betul. Ada. Terus di Undang-Undang 7 itu berhenti itu karena apa? Misalnya berhadapan dengan hukum lah. Betul. Ada, semua ada. Mulai dari meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat lagi. Tidak memenuhi syarat lagi ini kan salah satunya adalah berhadapan dengan hukum, terus keputusan partai. Tapi keputusan partai kan juga tidak serta-merta aku rasa seneng karo Bung Heru. Iya. Tak pecat. Lah alasannya apa? Dan itu mungkin ketika saya dipecat pun bukankah masih ada ruang untuk saya melakukan banding, misalkan di mahkamah partai atau apa itu loh. Saya ini sudah ikut membesarkan partai kok saya tidak tahu kesalahan saya dipecat. Ada kan ruang seperti itu? Ada, mahkamah partai ada. Bahkan dulu kalau saya tidak salah nyuwun ngapunten, Fahri Hamzah ya yang di PRRI itu kan juga bertarung dengan partainya itu. Betul. Akhirnya sampai di pengadilan umum. Ya. Dan dia menang dan tercatat sebagai pimpinan tanpa fraksi itu loh. Artinya kan ada ruang-ruang seperti itu. Klien kami pun juga siap kok dengan kalau memang toh pada saatnya KPU menetapkan sebagai terpilih klien-klien kami, kemudian dilantik, tapi partai dan seterusnya tidak menghendaki dan
mereka siap kok menjadi fraksi tersendiri. Fraksi bayangan nanti. Jadi enggak masalah. Yeah. Tapi inilah wujud menghormati, menghargai hak konstitusional pemilih maupun yang dipilih. Aku ranti fraksi rak popo, tapi aku tetap mewakili rakyat. Saya masih punya hak suara kok. Mungkin hak tertentu tidak bisa menyalurkan, tapi hak secara umum masih bisa menyalurkannya. Yang kamu Mas, kalau sudah seperti ini, artinya ini kemungkinan besar potensinya untuk berhadapan di pengadilan itu besar. Artinya sebelum ini apakah tidak ada ruang-ruang diskusi di antara partai dan caleg itu? Saya masih berharap begitu, Bung. Jadi Sobat Rasan-Rasan, jadi ini adalah upaya. Jadi boleh dikatakan ini sebenarnya upaya yang soft dari klien kami. Klien kami kan tidak frontal ya untuk seperti ini. Jadi kami masih membuka ruang diskusi walaupun kami kan berupaya secara normatif ya. Kami tetap berharap partai bijaksana. Penyelenggara KPU tetap taat patuh menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hati-hati, cermat dan teliti. Ini kan klop. Jadi ruang diskusi sepanjang dalam tanda petik tidak main kayu, pasal pokoknya, silakan beri penjelasan kepada kami yang utuh, faktor-faktor apa yang melandasinya. Tapi kalau hanya berdasar dalam tanda petik dugaannya adalah suka tidak suka, like and dislike, oh no. Jadi hak-hak kami tetap menggugat. Ruang diskusi itu tetap terbuka, artinya tetap terbuka sepanjang positif, sepanjang positif, netral, dan akomodatif. Tidak hanya sekedar pasal pokoknya aku pengen ngene, ora iso. Dan mungkin ketika partai tetap memaksakan kehendak itu, ujung-ujungnya ya tetap akan melakukan perlawanan secara hukum. Iya, pastilah itu pasti. Jadi klien kami pastilah ketika hak-hak konstitusionalnya dilanggar, kita negara hukum ya kita berupaya hukum semaksimal mungkin. Kita ini taat patuh secara hukum sehingga kami tidak akan bermain kasar. Kami tetap akan rule of the game. Jadi masih di dalam relnya, jalur hukumnya masih kami upayakan. Kami nggak akan jalanan enggak. Kalaupun kami kemarin pendukung-pendukungnya klien kami itu datangi ke KPU, justru itu adalah bentuk dukungan kepada penyelenggara pemilu untuk tetap konsisten. Menjalankan perintah undang-undang. Di sana aja cuma nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Marsnya, himnenya PDIP. Jadi tidak ada wujud dalam bentuk anarki, tidak ada sama sekali. Dan itu mungkin juga bagian dari kecintaan mereka kepada partai yang selama ini Iya, justru itu. Jadi bukan dianggap sebagai sebuah perlawanan. Bukan perlawanan, tapi mereka itu justru mengingatkan, tolong kami ini katanya partai PDIP ini kan partainya wong cilik, suara rakyat kembali lagi suara Tuhan. Kenapa hak rakyat ini tidak diakui keberadaannya? Ya jelas merugikan, pelan dan pasti itu akan sangat merugikan. Berapa konstituen yang sudah memilih klien kami? Besar. Selisihnya besar. Selisihnya ribuan. Besar. Kalau secara finansial yang hari ini kita tidak bisa menafikan bahwa setiap pencalon itu juga ada finansial. Artinya ketika dapat suara yang segitu banyak itu kan yang ngapunten juga tidak kecil kan? Pastilah. Jadi
bukan money politik ya, tapi biaya politik. Yang namanya biaya politik itu memang tidak kecil, tidak ringan, itu pasti. Dan itu sangat relatif ya, relatif. Cuman pasti ada biaya politiknya, itu pasti ada. Berkecimpung di kontestasi itu pasti. Sudah pasti. Ya. Konsekuensi logis kan. Tapi lebih substansi lagi dari situ, bahwa marilah kita menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia yang sebenarnya. Kan ini sebetulnya penghormatan itu kok. Jadi nek memang haknya, berikan haknya. Kalau bukan haknya, jangan dipaksakan. Udahlah gitu aja. Kalau orang kita muslim ini, saya muslim itu ya jangan mendolim dan mendolimi ya gitu aja. Tapi kalau nggak kenal itu ya monggo lah. Kalau kata Pak Pacul gini, kalau saya tidak salah dengar dalam satu podcast, jangan memusuhi atau melawan orang cantik, orang baik misalnya, orang baik, pemenang orang baik kalah. Nah, klien-klien kami ini kan orang baik, tidak pernah neko-neko sama partai, nurut partai. Yang salah satu klien saya itu loh sudah 4 periode di partai, ini masuk ke 5 periodenya. Kalau dilantik lagi itu sudah masuk ke 5 periodenya. Periode ke 5 tahun loh. 20 tahun mau memasuki 25 tahun loh. Senior sekali kan berarti. Sangat senior dan sangat paham. Merawat konstituen, merawat rakyat seperti apa. Makanya nek cacing tidak ngeloget, ya wis wajar lah. Lah ibaratnya klien saya ini cacing tidak uang yang ngeloget ya Mungkin layar ceprot itu PDI lho. Layar ceprot wis PDI KTA-ne kok Dek. Oh, bapake ya wis marhen ibaratnya wis. Marhen sejati. Pak itu salah satu loh, ini salah satu udah pernah jadi anggota dewan. Terus sekarang sudah ndak. Jadi anaknya yang melanjutkan. Siap. Jadi wis memang wis turun tumurune wis PDI kan, mulai dari PDI terus PDIP kan. Oke, Mas Tri Sumanta. Siap. Terima kasih sekali untuk diskusinya. Sami-sami. Kita sama-sama mempunyai satu pemahaman bahwa ada beberapa mekanisme yang kalau kita berada di negara hukum ya artinya itu memang sesuatu itu tidak boleh dipaksakan dengan cara menabrak aturan dan undang-undang yang sudah ada, karena aturannya kan sudah ada. Nah, tidak adalah pemaksaan. Jangan sampai ada namanya pemaksaan. Itu jelas melanggar. Ngapunten, dari diskusi malam ini mungkin saya nyuwun closing statement dari panjenengan mungkin terkait dengan yang panjenengan hari ini sedang klien yang didampingi seperti apa. Monggo Mas. Baik, Manta. Harapan kami sangat jelas. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jangan sampai ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu. Dengan apa? Tentu menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau terkait dengan pencalonan klien saya, ya tolong minimal Undang-Undang dasarnya, Undang-Undang 7, peraturan KPU-nya, dan tentu keputusan KPU 1350 yang sudah ditetapkan dan ditandatangani tanggal 29 Februari itu. Ayo kita konsisten menjalankan itu semuanya. Jangan sampai ada noda-noda yang didasari oleh dalam tanda petik dugaan kepentingan kelompok tertentu. Mari kita menjaga demokrasi ini, yang harapan besarnya adalah klien kami ini dibesarkan juga oleh PDIP, membesarkan, saling membesarkan. Mari menjaga demokrasi, mari merawat hak-hak jarine wong cilik, suara rakyat, suara Tuhan, dan seterusnya lah itu. Itu Bung Heru dan Sobat Rasan-Rasan semuanya, terima kasih banget. Terima kasih Mas Manta, pokoknya nyenengke sekali diskusi malam ini sangat menarik sekali. Namun ya nyenengke karena ada keterbatasan waktu. Dan sekali lagi terima kasih sekali di tengah kesibukan panjenengan masih kerso rawuh di Rasan-Rasan. Menyenangkan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi forum Rasan-Rasan. Ya mungkin materi yang berbeda atau apa, siapa tahu. Siap. Kita sering bertemu lagi. Sepanjang
terpenuhi ya, terpenuhi waktunya klop, materinya saya bisa siap tok isine. Oke, sobat resan-resan, matur suwun sekali atas partisipasinya dan mungkin perhatiannya, bahwa ada satu hal yang mungkin bisa kita petik dari diskusi malam hari ini, bahwa kita berada di negara hukum. Artinya apapun itu kita patuhi ketentuan dan undang-undangan yang ada. Selamat pagi dan salam rasan-rasan. Salam rasan-rasan. Matur suwun, Mas. Siap.